Hey, aku lagi Mas Story Gamer. Gimana rasanya? Duelist Cup udah jalan seminggu. Tahap 1 udah clear belum? Kalau belum, ada satu deck yang bisa membantumu mengclear tahap pertama dengan gampang. Kemarin di stream itu aku main, pertama kali aku nyoba ninja, karena aku mau bikin guide untuk ninja. Tapi kemudian setelah aku nyoba beberapa kali, ninja itu pertama berasa breaky, sering banget nge-break. Yang kedua, interupsinya berasa kurang. Kamu bisa kalau go first pakai ninja, tapi kalau go second, agak susah. Dan kalau untuk deck-deck yang kesusahan go second itu bukan deck yang bagus. Karena kekuatan suatu deck diukur berdasarkan seberapa mampu dia go second. Jadi kemudian aku ganti ke branded. Tapi branded juga branded fusion di limit. Kita belum punya playmaker dari Siak. Jadi branded itu tuh bisa apa? Kemarin berapa kali aku ngelihat ada yang menang turnamen pakai branded. Aku dalam hati cuma berpikir-pikir, ini bener. Perasaan branded setiap kali aku make tuh nggak pernah seenak ini gitu. Kemudian aku kalah coin toss, kemudian kalah gamenya. 7 kali berturut-turut aku kalah coin toss. Pas kemarin itu aku main off stream. Jadi aku memutuskan, oke, berhenti main branded, ayo kita ganti deck lain. Akhirnya, aku nyelesaikan Duelist Cup level max pakai deck yang satu ini, Sprite Twin. Nyatanya nyegerin. Ngomong-ngomong, sorry loh kalau nggak ada shot ketika aku minum Sprite gini, karena aku belum beli, aku mendadak banget ini rekamannya. Sprite Twin yang kali ini adalah list buatan Z Rizky di mdm.com, kelihatannya orang Indonesia namanya. Tapi yang paling penting dari list ini adalah bagaimana endboardnya berevolusi. Dari cuma sekedar Sprite Twin biasa, yang bikin kisi-kili lila, bla bla bla, banyak negate, jadi endboard yang tanda kutip floodgate di format sekarang ini. Kenapa? Karena Kastira dan Purely. Jadi di deck ini game winnernya adalah Nightmare Griffon, dan inilah win conmu. Semua monster yang tidak keling itu tidak bisa mengaktifkan efeknya. Kamu bisa pakai Nightmare Griffon, kemudian kamu pakai Sprite Elf untuk melindungi Nightmare Griffon dari targeting. Jadi 3 monster itu bisa jadi Sprite Elf dan Nightmare Griffon. Nanti aku tunjukin kombonya seperti apa. Tapi kurang lebih endboard yang kita tujukan adalah yang seperti itu. Kalau sebelumnya mungkin kamu setup interaksi pakai Elf, pakai Masquerena, bikin Nightmare Unicorn, terus bawa Avramex dan segala macamnya. Kalau sekarang enggak. Ini tuh pada dasarnya Nightmare Griffon Turbo. Komposisi decknya juga sebetulnya kurang lebih sama aja. Ada yang bawa Ibli Lock, ada yang bawa Side Lock, ada yang bawa Underworld Goddess kalau kamu yakin butuh. Tapi kebanyakan tetap endboardnya itu ya Griffon Pass. Dan Griffon Pass itu sangat mematikan untuk Kastira kalau kamu go first. Kalau kamu go second, Centauria, serang, downer, Zeus. Zeus dengan 4 material, detach 2, langsung sapu bersih, dan yang 2-nya lagi untuk turn berikutnya. Dia mau setup apapun udah nggak bisa. Habis itu turn berikutnya baru tinggal silahkan kamu langsung kill aja. OTK kalau bisa. Jadi mari kita bahas struktur decknya sendiri. Kita udah tahu Maxi, Ash Blossom, Cold by Crossout itu sebagai pajak, nggak perlu dibahas lagi. Imperm ini adalah hand trap terbagus setelah Maxi. Tapi sebelumnya Ash Blossom. Karena apa? Karena Triple Tactics Trust tepat. Dan kita bawa Trust 2, kemudian Talent 1 itu package-nya agak kecil sih. Soalnya nggak ada tempat lagi. Kalau kamu mau bawa Trust 3, silahkan. Kalau kamu mau bawa Talent-nya yang 2, Trust-nya yang 2, silahkan juga. Tapi kayaknya begini tuh udah ideal. Kita cukup bawa 1 secret password karena searchable juga lewat Trust. Yang kita perlu bawa banyak itu ininya, Sunny-nya aja, 3. Nggak masalah. Habis itu kemudian untuk engine sprite-nya, Sprite Blue 2, Sprite Jet 1, Pixie sebagai extender, kemudian masing-masing negatornya Red 2 dan Carrot 2, kemudian starter sebanyak-banyaknya, dan kita bawa Sprite Smasher, kita nggak bawa Double Cross, aku tunjukin aja. Kita nggak bawa Double Cross karena Double Cross ini kamu harus punya link 2 atau rank 2, tapi kita endboardnya itu kalau bisa ya Elf plus Griffon. Jadi panahnya tuh cuma ke panah Elf doang satu. Mau ngapain pakai Double Cross, susah juga untuk di setup gitu kan. Gamma Burst cuma buat bantu OTK, nggak terlalu worth. Di sini kita juga nggak bawa sprint karena kita nggak ngesen apapun dari deck ke graveyard. Dengan kata lain, deck ini juga bagus lawan D-Shifter. Aku udah berapa kali di D-Shifter, nggak masalah. Sprite nggak takut dengan D-Shifter. Anyway, kemudian engine twin-nya itu 2 Kisi-Kill, 3 Lila, kemudian 1 dari masing-masing extendernya. Ini standar. Kalau memang ada satu kartu yang mau dipotong, itu biasanya memang Kisi-Kill. Karena Kisi-Kill itu narik extendernya Lila Dread. Nggak sebagus kalau kamu bandingin dengan Kisi-Kill Frost, di mana kamu bisa banish dia draw 1. Itu kan lumayan draw 1-nya.
Tapi Lila trait itu jarang banget kepake, paling tuh cuma untuk free special summon. Dan memang free special summon di sini bakal berguna kalau misalnya kamu go second, lawannya punya unicorn di field. Kamu jangan pakai efeknya karena nanti Zeus-nya ke banish Zeus di limit. Karena kamu mau bikin Zeus, baru habis itu combo. Jadi sebetulnya listnya tuh relatif standar. Aku pakai list yang rasionya begini ini, tapi kamu bisa gonta-ganti. Yang penting sebetulnya Sprite Twin bawa Griffon, itu aja. Evenly matched, searchable lewat Trust, dan roll ini untuk mematikan Purely dan juga Kastira. Kastira nggak terlalu mati. Yang paling mati itu ya Purely. Kamu percaya nggak kalau setelah aku kalah 7 kali coin toss berturut-turut, kemudian aku pindah pakai deck ini, aku beberapa kali menang coin toss, kemudian sampai rank up game aku kalah 7 kali coin toss berturut-turut lagi. Jadi 7 low streak, terus 7 low streak lagi. Kemudian ketika aku rank up game, aku menang 4 game berturut-turut walaupun kalah coin toss berturut-turut juga. Jadi wow banget. Kita langsung tunjukin aja deh gamenya kayak apa. Ini adalah game pertama dan kamu bisa lihat kita kalah coin toss. Jadi langsung aja. Oke, Ogre tarik preparation, habis itu Theosis target yang bagus untuk di S. Langsung aja S. Aku nggak begitu masalah kalau S ini kemudian men-trigger Ogre-nya asalkan Theosisnya bisa di S, nggak masalah. Kamu flip 1, 2, banish salah satu, nggak penting, end phase, set 1, itu kelihatannya preparationsnya. Draw, standby main, kita masih bisa menang kalau kita bisa bikin Zeus. Kita pakai secret password dan lawan langsung scope. Easy clap. You know, fine, ini game pertama, yang tadi nggak usah dihitung. Kita surrender, itu udah nggak usah dianggap. Ngomong-ngomong, yang ini aku kalah coin toss, tapi aku dikasih go first sama lawan. Aku nggak tahu apakah dia timernya habis, dia nggak perhatikan atau gimana. Anyway, tarik Lila, kemudian Lila efek, kisi kill. Kalau kita punya 3 monster, kita bisa langsung mulai combo. Spread Elf bangunin salah satu, oke? Kemudian jangan lupa, ping effect. Sistemnya kayak gitu. Blue effect, bangunin ping effect. Dah, tarik 1, langsung bikin Griffon. Nggak masalah, nggak usah mikirin soal recursion-nya. Karena kita juga cuma bawa Trouble Sunny 1 doang. Set 2, pas. Draw, standby, dan main. Kamu punya apa? Unicorn. Itu dia. Ini counternya. Dia berusaha masuk battle phase, aku langsung pindah. Langsung summon kisi kill, summon Lila, destroy. Aku tahu kalau di tangannya masih ada sesuatu. Trust, nggak masalah. Kita punya Ash. Nggak ada apa-apa, fine. Kalau di tangannya masih ada Kastira dan dia punya, dia bisa summon lagi langsung. Ogre, Monster Reborn, nggak masalah. Monster Reborn, ayo kita cold buy. Jadi dia masih punya 1 monster, attack 28, dan itu lumayan gede untuk bunuh Griffon. Tapi kelihatannya kalau dia nggak bisa extend lebih lanjut, kita masih selamat turn ini. Kalau kita selamat turn ini, nggak masalah. Griffon mati pun nggak masalah. Serang, oke, fine. Main 2, aktifin Rise Thought. Summoning, tarik Rise Heart. Rise Heart. Aku suka ketukar namanya. Tarik Rise Heart. Ogre, nggak masalah. Carrot, red, blue, banish 1, nggak penting. Rise Heart, summon. Cool. Super chat lagi. Rise Heart effect. Banish 1, banish 3. Tarik kamu balik. Tarik unicornnya balik. Tapi unicorn udah di cold buy. Shangri-La, pas. Oh nggak, masih set 1. Ya, nggak masalah. Itu mesti ini prep yang tadi dia tarik. Shangri-La efek. Nah, kita langsung negate aja. Aku nggak mau lawan kebanyakan monster di sini sih. Biarin aja. Karena nanti udah mulai nyusahin ketika kita mau nge-push. Kemudian dia prep dan dia summon unicornnya. Waktu aku main, sebetulnya aku lupa kalau unicorn itu masih kena efek cold buy. Jadi aku berusaha play around unicorn. Aku berusaha mancing unicornnya. Supaya kemudian aku bisa talent tarik unicornnya. Tapi aku lupa total kalau dia juga masih kena cold buy, jadi efeknya ke negate juga. Jadi harusnya di sini tuh aku shuffling kamu, kisi kill, tarik Lila destroying unicorn aja kita udah bisa dapat lethal. Aku miss lethal karena aku lupa kalau unicorn itu masih ke negate. Nggak masalah. Lila tarik kisi kill draw 1, trust nariknya apapun lah, imperm doang paling yang berguna. Carrot, kamu summon bikin kisi kill, tujuannya supaya nanti dari Trouble Sunny bisa di revive. Ini serangkan 800, 11, 1000. Kamu efek, summon 1 dan 2, serang lagi dan serang lagi. Kalau misalnya tadi aku destroy unicorn, kita udah menang di sini. Sayangnya aku lupa.
Nggak apa-apa, kita habisin aja fieldnya. Habis itu set 1, pas. Lawan berusaha draw, standby main. Dengan satu kartu doang, kamu butuh keajaiban besar. Kelihatannya nggak bisa. Anyway, Kisikil bangunin Lila, kemudian kamu berusaha banish face down, nggak. Kita target Lila, destroy, dan imperm. Kelihatannya kalau dia udah habis semua resource-nya begini, udah nggak bisa apa-apa juga. Tapi aku masih butuh negate-nya dari Carrot in case dia punya spell apapun. Dia nggak punya, dia scoop. Dan itulah game pertama kita yang betul-betul serius. Mungkin kalau misalnya dia perhatikan menang coin toss kemudian kita go second, ceritanya bakal beda. Inilah game kedua kita dan kamu bisa lihat kalah lagi kan coin toss. Kita kalah coin toss 7 kali berturut-turut. Anyway, Aramesir. Wow, itu udah lama kita nggak ngeliat Aramesir. Anyway, Faithful Adventure, tarik Griffon Rider, dan buang 1. Buang apa? Oh, buang talent. Griffon Rider, summon. Kemudian Faithful Adventure, Effect, Dracoback, Equip, set 1, Kastira. Tearlaments Kastira, buang 1, banish, sorry. Terus di sini aku imperm. Tadinya aku pikir bahwa Griffonnya itu bakal negate. Aku imperm itu sebetulnya berharap Griffonnya negate. Tapi enggak. Oke, dikasih lewat, biarin. Tearlaments Kastira, end phase. Habis itu giliran kita. Dengan semua kartu udah ada di field, nggak ada kartu di tangan. Ini tuh adalah timing yang bagus banget. Kita pakai dulu di sini Trouble Sunny untuk main imperm kolom, nggak masalah. Pasang 2, Centauria. Jangan sampai kita ke-negate sama Griffonnya. Jadi tadi efeknya tuh nggak diaktifin. Habis itu langsung Downer, Zeus. Kita punya 2 kali aktivasi. Pertama aktifin Zeus dulu. Dikasih lewat, ya udah nggak masalah, end phase. Udah, ini udah bagus posisinya. Standby main, dia punya apa sih kartu di tangan? Nggak cukup untuk ngalahin Zeus. Dan inilah game ketiga kita dan kita kalah coin toss lagi. Aku udah bilang kan 7 kali berturut-turut kalah coin toss. Ini tuh yang tadi aku tunjukin itu tuh game ke-4, 5, 6, 7-nya ketika kita kalah coin toss. Anyway, seperti ini boardnya jadinya. Preparations. Aku jarang ngelihat yang pakai preparation sih. Kalau ada unicorn di field, jangan kita aktifin hand trap kita. Nanti kita ke banish Zeus-nya, nggak bisa di recover, malah bahaya. Ya udah nggak masalah, Shangri-La, ayo kita Ash. Kita bisa Ash di sini supaya nggak usah terlalu ribet. Dia mau sama apapun, udah biarin. Main phase 1, tak pakai trust, tarik evenly match, kemudian evenly match. Buang mereka semua. Main phase 2, dengan cuma ada 1 back row doang, bisa kita Sunny Snitch, Lila tarik Kisikil, kemudian kita summon lagi Jetnya. Kita bisa, kalau udah 3 monster seperti itu tuh, bisa bikin kayak tadi lagi. Griffon Pass. I hacking love floodgates. You know, jangan merasa buruk hati kalau kamu memfloodgate lawan dalam game-game kompetitif seperti ini. Karena kamu tahu apa? Lawannya juga berusaha memfloodgate kamu pakai Rise Hard Pass kalau dikasih kesempatan. Persetan kamu. Ngomong-ngomong yang tadi di destroy itu Sword Soul Blackout loh. Jadi aku nggak tahu ini deck apa ini. Deck Sword Soul Kastira gimana jalannya. Apapun lah. Anyway, summon 1, summon 2. Kita punya 1 monster negate. Kita masih punya unicorn. Griffon. Kita masih punya Griffon. Spread Elf di imperm, nggak masalah. Spread Elf langsung counter. Kita masih dapat value dari Spread Elf-nya. Kemudian dia imperm. Kelihatannya dia salah, dia mau berusaha imperm Nightmare Griffonnya, tapi karena di targeting protection, jadi berguna untuk pasang Griffon di tengah, dipanahin ke Elf. Karena untuk kasus kayak tadi. Aku akan mengklarifikasi aja. Ya, deck ini deck Floodgate karena Griffon itu adalah Floodgate. Enggak, aku nggak peduli. Kamu tahu kenapa aku nggak peduli? Karena ini adalah mode kompetitif, di mana semua player akan berusaha memakai tool apapun yang mereka punya. Kastira juga brengsek, Purely juga brengsek. Aku bisa dapetin sampai level 20 di Duelist Cup karena pakai deck ini. Itu aja udah mengalahkan kalian para pengguna meta. Kamu tahu kenapa? Karena Spread Win bahkan tidak tier. Jadi nggak usah merasa, aduh aku merasa gimana gitu pakai Floodgate. Ya, well, emang adanya toolnya seperti itu gitu. Kalau kamu main casual sama temanmu, mungkin jangan pakai Floodgate. Tapi kalau kamu main kompetitif, ada laddernya, ada rankingnya, pakai tuh nggak usah merasa berkecil hati. Kamu tahu kenapa? Karena Konami yang membiarkan legal. Kalau Konami nggak suka dengan Griffon, pasti udah dipentung. Tapi anyway, lebih bagus daripada branded. Go first. Konsistensinya memang wow banget. Karena Kisikil dan Lila itu bisa one card Zeus. Kalau dia nggak ada jenisnya unicorn
atau jenisnya Fenrir. Kalau ada 2 itu, Sprite ini bisa special summon dari tangan untuk membantu. Jadi kamu normal summon 1, special summon yang satunya lagi, langsung overlay bikin Centauria, langsung downer Zeus, sapu bersih. Itu kalau kamu go second, play utamanya tuh seperti itu. Kalau kamu go first, play utamanya adalah pasang 3 monster di field, bikin elf, bikin griffon. Udah kayak gitu aja. Mungkin kamu akan bertanya-tanya, kenapa ini aku nggak ngerilis ketika masih di tahap pertama? Karena ini rahasia perusahaan. Tapi kalau kamu masih di tahap pertama belum nyampe level 20, paling nggak hari ini, besok dan lusa kamu masih bisa pakai deck yang sama. Deck yang ini atau list-list Sprite Twin lainnya yang bisa go first bikin Griffon, yang bisa go second bikin Zeus. Dipakai untuk climbing sampai paling nggak level 20 lah. Habis itu dari level 20 ke atas, kalau kamu mau nyantai, mungkin masih bisa dites pakai deck yang ini. Tapi kalau nggak, silahkan ganti dengan deck yang tier. Purely Castira. Tapi kalau kamu udah punya deck yang tier, ngapain lagi kamu nonton video yang ini? Anyway, itu aja omelan hari ini. Kalau kamu merasa video ini berguna, tolong di-share ke paling nggak 1 orang aja temanmu. Kalau bisa lebih ya, tolong deh, terima kasih. Aku nggak tahu soal deck ninja itu gimana kabarnya. Kelihatannya aku nggak jadi buat deh, karena aku ngelihat dari ninja itu... Nggak. Aku sendiri nggak mau nyaranin orang pakai ninja kalau udah kayak begini kasusnya. Mending tetap salaman grid aja kali. Nanti aku pikirin. Kalau kamu masih tetap mau aku bikin video tentang deck ninja, tulis di komen supaya aku tahu kalau ada yang nungguin gitu. Karena kalau nggak lah, lupakanlah soal ninja. Kita nunggu pack berikutnya aja. Pack berikutnya tanggal 30 Oktober. Dan kita akan kedatangan Red Woman Jumpscare. Bukan Kurikara, tapi Red Woman. Nanti aku lihat coba Rescue Ace apakah udah bisa playable atau belum pakai itu. Lumayan sih. Dan kalau kira-kira isinya bagus, aku juga mau narik. Tapi untuk sekarang, makasih udah nonton. Bye-bye.